Oke guys, halo semuanya, ketemu lagi dengan Alvan di sini di channel SkyUp Digital. Oke, Mas mau bahas apa Mas untuk kali ini? Oke, karena banyak banget ya dari kalian yang komen gitu ya, yang komen di kolom komentar, Mas aku udah jalanin TikTok Ads nih ya, tapi kenapa ya? Aku udah jalanin, udah setting-setting, udah wah pokoknya itu ngalur ngidul, tapi hasilnya tetap boncos juga. Nah, jadi yang kalian ulik guys, jangan hanya dari dashboardnya aja gitu ya, dari fundamentalnya kalian juga harus perhatikan kayak gitu. Fundamental apa aja? Banyak banget guys ya, mulai dari produknya ya, dari kontennya ya, dan lain sebagainya gitu. Cuman ya yang paling banyak juga terjadi kesalahan adalah itu pada produknya kayak gitu ya. Nah, jadi kali ini aku akan ngebahas ya gimana sih caranya supaya paling enggak tuh TikTok Ads kalian yang kalian jalankan itu nggak boncos kayak gitu ya guys. Mas bahas terkait konten juga nggak? Mungkin kalau untuk terkait konten aku bakalan split ya, bakalan bahas juga di video-video yang lainnya kayak gitu. Nah, buat kalian jadi yang penasaran gitu ya, ada pertanyaan atau mungkin ingin tahu sesuatu lebih detail gitu ya di TikTok Ads, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau aku ada waktu pasti aku jawab guys ya. Nah, jadi guys ya, kenapa sih ya kalian udah jalan di TikTok Ads gitu ya, tapi kok masih boncos juga ternyata kayak gitu. Nah, jadi di sini coba aku jelaskan ya guys. Nah, di sini nanti aku tampilin juga ya. Nah, banyak banget gitu ya yang menjalankan TikTok Ads itu tanpa persiapan gitu ya, tanpa preparation kayak gitu. Nah, terutama banyak juga ya yang nggak kenal gitu loh terhadap target audiensnya siapa gitu. Mas, aku nggak butuh mas target audiens kayak gini gini gini, yang penting cuan. Nah, nggak bisa gitu guys ya. Jadi secara fundamental ya, fundamental marketing, digital marketing ya khususnya, itu kita harus juga apa namanya, harus develop dengan baik gitu ya. Kita harus riset dengan baik kayak gitu. Nah, termasuk juga terkait dengan target audiens gitu guys ya. Nah, jadi di sini ya, yang pertama kalian harus lakukan adalah tentukan target audiens yang tepat guys ya. Karena kalau dengan target audiensnya kalian udah fit gitu ya, sama produknya kalian seperti apa, positioningnya kalian seperti apa, itu iklan itu juga nanti akan enak gitu ya jalannya. Nah, caranya paling simple dan paling mudah adalah untuk kita menentukan target audiens adalah dengan membuat buyer persona guys ya. Jadi kalian buat nih buyer persona dari gendernya ya, dari gendernya itu cowok atau cewek, atau bisa unisex ya, cowok cewek bisa kayak gitu. Nah, usianya juga gitu ya, usianya juga kalian perlu persiapkan kayak gitu. Jadi usianya usia berapa nih gitu ya, usianya apakah dia masih tergolong muda ya, 18 tahun, 25 tahun gitu, atau mungkin di atas 35 tahun. Nah, itu nanti sesuaikan sama positioning dan brandingnya seperti apa kayak gitu. Lokasinya juga gitu ya, jadi lokasi bisa kalian mungkin nanti testing ya, kalau bisa kalian coba di Indonesia gitu ya secara keseluruhan, atau mungkin di daerah-daerah tertentu gitu ya, sesuai sama karakteristik produk kalian juga kayak gitu guys. Dan juga kalian bisa banget gitu ya kalau misalkan kalian mau tentukan minatnya juga, misalkan berminat ke apa ya, misalkan kayak eh, aktivitas tertentu mungkin ya, atau mungkin produk tertentu. Nah, itu nanti bisa kalian tentuin ya buat buyer persona. Semakin detail, semakin rinci, itu akan semakin bagus guys, seperti itu. Nah, jadi apa mas hubungannya antara buyer persona ya dengan yang lain-lain? Nah, sebagai contoh di sini ada dua gambaran ya, dua gambaran produk ya. Di sini aku pilih skincare biar lebih gampang ya, karena ini sangat banyak sekali ditemukan di TikTok ya, di TikTok Shop ini sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kita bisa ambil dari sini guys ya. Nah, jadi yang pertama itu ada skincare ya, ya bisa dilihat sendiri ya tampilan seperti apa, dan yang kedua seperti apa kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu mungkin lebih cocoknya buat emak-emak kayak gitu ya, buat emak-emak, karena ya tampilannya sorry to say ya itu ya sesuai lah sama karakternya. Mungkin usianya ya di sekitar 35 sampai 55 tahun gitu ya. Terus gendernya wanita, karena apa ya, secara tampilan ya, secara branding mungkin positioningnya juga cocok untuk wanita kayak gitu.
lokasinya bisa mungkin di luar Jawa, bisa mungkin dicoba dulu Sumatera, Sulawesi, Kalimantan mungkin ya, atau misalkan mau dicoba di Indonesia dulu, it's okay kayak gitu. Yang penting kita paling nggak bayar personanya kita udah tahu nih ya, yang berpotensi untuk melakukan pembelian di mana aja gitu ya. Minat bisa disesuaikan, misalkan di sini ada kecantikan atau mungkin ada kayak mereka biasanya suka yang kayak konten-konten drama misalkan ya, karena mungkin yang sering ditonton adalah Indosiar gitu, itu boleh banget ya dicantumin aja gitu. Terus yang di bawah mungkin itu ada skincare juga yang cocok untuk Gen Z ya dan milenial mungkin, karena kemasannya lebih modern gitu ya, lebih lucu juga gitu. Nah mungkin ini usianya bisa kita set di 18 sampai 34 tahun ya. Terus gendernya wanita ya, karena ini lucu-lucu, cute-cute, imut-imut gitu ya, akan kurang pas atau kurang cocok ya kalau misalkan ini nanti ditargetkan untuk cowok, karena kemasannya sangat cute ya, sangat lucu gitu ya. Terus lokasinya bisa kita coba di Indonesia. Mas kalau di daerah tertentu bisa nggak? Boleh banget gitu ya, cuman bisa kalian tes aja, kalian coba aja. Minat bisa di skincare, atau mungkin ada kayak tren tertentu bisa itu dijadikan minat juga, seperti itu. Nah jadi itu tadi ya, sebelum kita masuk ke produk preparationnya, kalian perlu cantumin juga kayak gitu. Nah di sini aku cantumin ya produk preparation checklist kayak gitu ya. Yang pertama ada branding gitu ya. Nah branding seperti logo ya, foto produk, color palette, brand voice, konten dan lain sebagainya gitu ya. Nah cuman branding ini tetap harus disesuaikan sama positioningnya gitu. Positioning apa mas? Positioning itu adalah lebih ke bagaimana brand tersebut memposisikan diri kayak gitu ya. Atau kalau misalkan mau gampang, niche dari suatu produk misalkan gitu. Nah jadi ini sebenarnya saling berkaitan gitu ya, antara positioning dan branding kayak gitu. Nah jadi misalkan positioningnya adalah skincare untuk mahasiswa yang baru masuk kuliah dan dia belum terlalu aware sama perawatan diri misalkan kayak gitu ya. Nah kita bisa sesuaikan brandingnya kayak apa tuh ya. Jadi brandingnya misalkan untuk tadi misalkan untuk cewek ya, itu cewek yang baru masuk kuliah ya, awal-awal, dan dia belum aware gitu ya terhadap kecantikan gitu ya, ke perawatan diri. Nah brandingnya bisa disesuaikan gitu, karena ini untuk cewek ya, jadi ya bisa disesuaikan lah namanya juga yang cocok gitu ya buat cewek gitu. Terus logonya juga pastinya jangan yang maskulin, jangan yang kecowok-cowokan, tapi sesuaikan sama yang cewek. Nah foto produknya kayak apa, color palette dan brand voice, kontennya seperti apa, sesuaikan sama buyer personanya, target audiensnya seperti apa kayak gitu. Nah yang tadi positioning udah aku jelasin ya, jadi itu niche dari suatu produknya ya. Misalkan contohnya seperti apa, misalkan contoh gini, jadi kita ambil niche yang lebih spesifik, misalkan gini, brand skincare wanita untuk anak kuliahan yang dia itu baru masuk kuliah ya, yang baru masuk ya, dan dia itu belum terlalu aware ya terhadap perawatan diri gitu, karena dia transisi dari SMA ke kuliah misalkan kayak gitu ya. Jadi jelas gitu ya positioningnya kita mau bermain di mana, seperti itu. Nah banyak banget tuh ya brand owner dia yang nggak tahu nih ya positioningnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Ditanya target marketnya siapa, target marketnya semuanya gitu ya, dari usia muda sampai dewasa. Wah itu akan lebih sulit gitu ya, dan persaingan dengan kompetitor akan jauh lebih berat pastinya kayak gitu. Nah terus kita harus punya nih yang namanya unique selling point dan value proposition gitu. Nah buat apa mas kita harus punya ini? Nah itu gunanya adalah supaya kita bisa stand out ya, kita bisa lebih menang gitu ya. Kalau misalkan kita bertanding atau kita nanti perang sama kompetitor yang lain kayak gitu. Nah misalkan kayak apa nih, misal nih brand skincare ya. Jadi brand skincare ini misalkan itu adalah misalkan gini, bahannya mungkin bahan natural gitu ya, bahan alami gitu ya. Walaupun gini guys ya, bisa juga terkait sama harga atau promo. Nah cuman saranku jangan di awal jangan langsung supaya beda dari yang lain kita cari
harga yang lebih murah gitu ya supaya menang, kayak gitu konsepnya ya. Kalian sendiri nanti yang repot ya, akan kerja bakti pastinya kayak gitu. Nah jadi unique selling point dan value proposition ini pastikan itu yang apa namanya, yang menguntungkan gitu ya, yang menguntungkan. Misalkan unique selling point-nya apa nih, misalkan contoh yang kayak tadi produknya itu herbal gitu ya guys, jadi nggak mengandung bahan-bahan kimia. Nah value propositionnya kayak apa nih ya, nilainya. Jadi nilainya misalkan skincare yang jujur, gak ada gimmick-gimmick misalkan kayak gitu ya. Nah itu nanti yang bisa kalian develop gitu ya. Nah kemudian juga trustnya guys ya, trustnya gitu. Orang nggak akan mau beli kalau trustnya nggak kebangun gitu ya, nggak percaya terhadap brand kalian kayak gitu. Nah jadi trustnya kita bangun dulu gitu ya, kayak interaksinya seperti apa gitu ya, di konten maupun di TikTok shopnya, di tokonya ya. Terus penjualannya paling nggak ada lah gitu. Kalau kosong sama sekali kadang orang pikir-pikir gitu ya, mau beli gitu ya. Lalu deskripsinya guys ya, deskripsinya ini kalau bisa harus jelas gitu ya, dan bisa menjawab pertanyaan dari calon pembeli kalian gitu. Kalau bisa 5W 1H itu udah tercantum di situ semua, itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Terus juga dari postingannya pasti jangan terlalu dikit lah gitu, postingan paling nggak harus ada ya. Kalau bisa ya postingan itu harus rajin gitu ya, postingan itu harus rajin supaya apa, supaya lebih trusted gitu ya gitu. Kalau misalkan gini, bayangin deh kalau misalkan kalian mau beli skincare atau produk apapun itu, tapi di akun dia cuma ada satu postingan, kalian percaya nggak gitu. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Walaupun ya mungkin kalian menjalankan penjualannya melalui ads ya, kalian via TikTok ads berharap menghasilkan penjualan, cuman ya itu juga secara postingan organik itu tetap harus diperhatikan guys ya. Nah terus mungkin kalian ada budget lebih ya, bisa banget gitu loh kalau misalkan kalian mau hire KOL gitu ya, kalian mau endorse KOL atau afiliator, itu sangat-sangat oke ya. Jadi aku, kalau misalkan kalian ada budget lebih, aku sangat menyarankan kalian buat endorse KOL atau mungkin cari afiliator sebanyak-banyaknya kayak gitu. Semakin banyak ya, semakin produk kalian di mana-mana, nah ini trustnya tuh pasti makin akan kebangun gitu guys ya. Jadi itu. Nah dan yang kelima guys ya, itu adalah pricing strategi guys ya. Jadi pricing strategi ini itu cukup berpengaruh sangat besar kayak gitu ya. Di situ mungkin kita mencantumkan harga coret gitu ya, jadi harganya misalkan 200.000, coret jadi 150.000 misalkan kayak gitu. Nah itu cukup mempengaruhi gitu ya psikologi dari pembeli kalian gitu, termasuk dari promotionnya gitu ya, kayak misalkan ada diskon kilat, ada flash sale, ada misalkan apalagi cashback dan lain sebagainya gitu. Itu harus ada, paling nggak harus ada kayak gitu ya, supaya nanti iklan yang kalian jalankan itu akan semakin bagus gitu ya, dan nggak gampang boncos seperti itu guys. Nah ini nih ya, jadi supaya kalian bisa ada gambaran ya, di sini itu ya ada dua produk ya guys, ada dua produk ya. Produk yang pertama itu adalah brand atau produk yang dia itu nggak ada brandnya malah gitu ya, logonya nggak ada, desain kemasannya juga nggak ada, botolnya seadanya gitu ya. Nah sama yang ini sama-sama ya, sama-sama fragrance, sama-sama parfum, cuman yang sebelah kanan ini udah terbranding dengan bagus gitu ya, positioningnya jelas gitu ya, untuk siapa. Nah dari nama brandnya sendiri pun jelas gitu, ini untuk siapa. Kayak misalkan HRNY itu kan ya tau lah ya, untuk ke arahnya mau kemana gitu secara positioning, dan secara branding kelihatan banget bos kayak gitu ya. Produk yang sebelah kiri ya, nah itu brandingnya jelek banget gitu ya, bahkan ini bisa dibilang ya nggak ada brandingnya sama sekali gitu. Nah yang sebelah kanan itu cakep banget ya, dari logonya ada gitu ya, dari positioningnya jelas mau kemana, terus terkait sama mereknya, namanya, semuanya ini udah cukup proper. Dari foto produknya juga ini sangat-sangat proper kayak gitu ya guys. Nah loh mas, kenapa mas kita perlu nge-branding nih seperti produk yang sebelah kanan, kenapa gitu. Nah kalau misalkan kita mau jual supaya nggak boncos gitu ya, untuk di
iklankan itu kita nggak boncos lah ya, dan ada profit di situ ya. Kalau bisa profitnya maksimal, kita perlu melakukan branding seperti produk yang sebelah kanan gitu. Kenapa mas kalau sebelah kiri? Nah, kayak kalau yang sebelah kiri kenapa? Kalau yang sebelah kiri pasti secara harga dia nggak bisa akan sulit gitu ya. Pricing strateginya akan sulit gitu. Kenapa? Kalau misalkan produk yang sebelah kiri ya, itu pasti nanti jualnya akan murah gitu, dan banding-bandingan harga pastinya gitu ya. Dan dari situ ya, mau kita jual mahal pun sulit gitu, nggak kebeli gitu ya, karena secara value dia nggak sesuai gitu sama harganya yang cukup tinggi misalkan kayak gitu. Nah, terus juga sulit lah gitu untuk gimana-gimanain ya. Jadi kita mau mengambil margin profit yang cukup tinggi pun ya agak sulit gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita mau dapat untung profit dari iklan, pasti kita harus pair di situ margin profit yang gak terlalu tipis gitu ya. Kalau bisa margin profitnya lumayan tebel gitu ya, itu akan jauh memudahkan ya kalau misalkan kita mau beriklan di platform apapun itu gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan, nah itu udah di branding sedemikian rupa ya, udah bagus ya. Nah, jadi nanti walaupun mungkin HPP-nya itu murah ya, HPP-nya mungkin 20.000 gitu ya, kita jual 99.000 gitu, itu masih laku gitu ya. Orang masih mau beli gitu, karena value-nya ya, secara visual, secara present ya, secara penampilannya itu oke gitu ya. Nah, dan sesuai gitu loh ya, value-nya sama harganya itu sesuai gitu. Jadi walaupun mungkin ya harganya 99.000 ya, nah dengan HPP 20.000 kan itu masih ada untung sekitar 79.000 ya, dan itu which is cukup tebel gitu ya. Nah, jadi dengan margin profit segitu ya, kita dapat CPA misalkan 30.000, mungkin kita masih dapat untung sekitar 50.000 kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak orang juga gak sadarin kayak gitu. Mas, bisa nggak mas ya aku pasang harga agak mahal tapi orang beli? Bisa gitu, yang penting value-nya yang kalian deliver di produknya itu memang sesuai gitu ya sama harganya. Kalau misalkan kalian produknya kayak yang sebelah kiri nih ya, yang tanpa brand seadanya, kalian jual 100.000, mau nggak kalian beli? Enggak gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kalian perhatikan gitu. Nah, jadi pricing strategi itu sangat menentukan ya, iklan bakalan boncos atau enggak kayak gitu. Jadi jangan menentukan harga terlalu murah sehingga margin profit terlalu tipis gitu guys ya. Jangan menentukan harga terlalu mahal sehingga produk sulit dijangkau, sulit dibeli, daya beli orang menurun gitu. Jadi ini perlu kalian perhatikan guys ya. Nah, contoh seperti ini ya, biar kalian ada gambaran. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada sama-sama masih sama ya, ini yang kayak tadi fragrance atau parfum. Nah, jadi yang sebelah kanan itu cukup murah ya, parfumnya 8.600 gitu ya. Nah, di situ ya promonya juga ada, cuman nggak banyak ya, cuman 4% aja gitu. Ada flash sale yang ditawarkan oleh ini ya. Yang sebelah kiri itu harganya jauh nih ya, jauh lebih mahal daripada yang sebelah kanan gitu ya. 98.500 sampai 164.500 gitu ya. Nah, tapi di situ ada harga coretnya ya guys. Ada harga coretnya dari 100 sekian ya, turun jadi sekian, dari 300 sekian turun jadi sekian. Hemat hingga 52% ya. Terus ada kayak yang lain-lainnya nih, ekstra gratis ongkir, hemat pakai bonus dan lain sebagainya. Nah, terus juga dari penjualan mungkin sama-sama ya, 10.000 itu trustnya udah oke gitu ya. Cuman kalau dilihat sekilas ya, ini lebih menarik yang mana nih kayak gitu. Pasti yang sebelah kiri itu lebih menarik gitu ya, dari segi value yang dia tawarkan mungkin oke gitu ya, balance pas gitu ya sama harganya ya, pricing strateginya bisa masuk lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang sebelah kiri ya, misalkan produk kalian seperti yang sebelah kiri ini, terus kalian HPP-nya mungkin 20.000 atau 30.000 gitu, kalian jual 98.000 masih laku guys kayak gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ya 8.600 ya, itu margin profit kalian berapa tuh? Misalkan kita ambil lah ya 50%-nya gitu ya, di 4.300 misalkan ya. Nah, CPA untuk mendapatkan CPA
di 4.300 itu guys, itu sangat-sangat sulit gitu ya di industri ini ya. Jadi kita juga harus tahu nih ya, benchmark dari CPA per industri itu sebagaimana gitu ya, supaya kita bisa paham gitu untuk melakukan menetapkan pricing strategi di situ kayak gitu guys ya. Nah, jadi kita perlu ketahui CPA rata-rata suatu industri guys ya, untuk menentukan harga dan promo yang tepat pastinya kayak gitu. Nah, kalian bisa riset juga di TikTok Creative Center ya. Di situ kalian pilih aja yang top produk. Nah, di sebelah kanan itu ada tuh ya keterangan CPA dalam dolar gitu ya. Jadi kalian bisa convert ke rupiah gitu. Jadi nanti ketemu tuh dalam rupiah berapa. Ya, ini di sini aku contohin. Ini adalah yang aku ambil adalah di tadi fragrance ya. Itu CPA-nya 1,17 USD ya. Nah, terus untuk kita convert ke rupiah itu ketemunya 18.300 sekian gitu guys ya. Kalau misalkan secara CPA ya tadi margin profitnya kalian itu 4.300, sedangkan rata-rata CPA-nya adalah 8.300 sekian, boncos banget atau boncos parah? Pasti bakalan boncos guys, dan akan sulit gitu ya mendapatkan penjualan dari TikTok Ads gitu atau ads apapun itu ya. Jadi pricing strategi itu sangat krusial kalau misalkan kalian melakukan penjualan drive conversion lewat iklan seperti itu guys ya. Nah, jadi semakin kecil margin profit ya, itu semakin tinggi ROAS yang harus didapat. Jadi bakalan makin ngoyo gitu ya guys. Nah, jadi kalau bisa kita set margin profitnya nggak tebel gitu ya, tapi ingat ya, value dari produknya itu harus sesuai gitu ya, harus sesuai sama harganya, pricing strateginya seperti itu guys. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan, tips and trik dari aku ya di video kali ini ya. Dan barangkali buat kalian yang merasa masih kurang paham gitu ya, dan perlu belajar lebih detail lagi, kalian bisa join ke private mentoring ya. Bisa kalian langsung klik linknya di kolom deskripsi kayak gitu. Nah, langsung hubungi aja tim kita, hubungi aja Mingit gitu ya, admin Langit ya. Nah, terus kalian juga mungkin yang malas mau belajar lagi, mau dihandelin aja sekalian, boleh banget langsung aja klik link deskripsi ya. Nanti bisa konsul dulu boleh ya ke timnya gitu. Kalau misalkan udah cocok ya, udah yakin ya, boleh langsung kita bantu buat handle-nya ya, kita bantu prosesnya juga nanti kayak gitu. Dan buat kalian ya yang misalkan masih penasaran nih ya, mau coba-coba dulu ya, kita setiap bulan selalu ada webinar gitu ya di akhir bulan, tanggal 30, 31 atau 29 tergantung nanti kondisinya seperti apa. Kalian juga bisa daftar di link deskripsi di bawah, kuotanya terbatas banget. Jadi semakin hari semakin kesini ya, pasti nanti harga webinar kita bakalan semakin naik gitu ya. Dan kalian yang dapat video ini jangan sia-siain. Kenapa? Karena harganya masih sangat-sangat terjangkau ya untuk webinar kita ya. Jadi di webinar kita ada apa aja sih, bahas apa aja. Jadi kita bakal bahas strategi gimana sih mengusahakan ya supaya TikTok Ads yang kita jalankan atau ads apapun itu yang kita jalankan itu nggak boncos dan profitable kayak gitu ya guys ya. Jadi mungkin segitu dulu, see you di webinarnya, langsung join di link deskripsi di bawah. Yang nggak mau pusing-pusing, nggak mau ribet-ribet untuk ngurusin iklannya, ngurusin kontennya ya, ngurusin konten iklannya, ngurusin live streamingnya, atau ngurusin apapun itulah ya terkait social media marketing ya, boleh banget langsung hubungi tim kita ya di link deskripsi di bawah kayak gitu. Oke, aku Alvan dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you guys.